anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wabil ikhtisar, kembali lagi dengan saya Iwan. Saya dari kelas akuntansi SAK P006 atau ruangannya 464. Yang mana saya di video kali ini akan melanjutkan dari video pertama, yang mana video pertama itu membahas tentang masalah presentasi pribadi, masalah pribadi yakni profil dalam masalah hobi, nama, cita-cita dalam dunia bisnis. Dan sekarang ini, video-video ini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan yaitu konsep lembaga keuangan, penggabungan perusahaan dan konsentrasi perusahaan. Di video kali ini, yakni video yang nomor 2, akan membahas tema itu. Lanjut. Ada banyak definisi ya tentang konsep itu, konsep lembaga keuangan, penggabungan perusahaan dan konsentrasi perusahaan. Yang pertama yang harus yang harus diketahui bahwasanya yang pertama adalah lembaga. Lembaga itu apa? Lembaga itu adalah bentuk lain dari organisasi. Artinya organisasi dan lembaga itu satu kesatuan atau bukan satu kesatuan, yakni agak sama lah, yang tersusun secara tetap dari pola-pola kelakuan, baik dari peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar. Nah, ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Hendro Puspito. Kemudian yang selanjutnya adalah ada lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan ialah seluruh badan usaha. Berarti mencakup seluruh badan usaha yang bergerak di mana? Bergerak di bidang keuangan, yang mana hal itu dilakukan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, atau kalau tidak kepada masyarakat, yakni disalurkan kepada nasabah, terutama untuk biaya investasi pembangunan. Nah, ini juga yang dikemukakan dari SK Menteri Keuangan RI, yakni Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990. Kemudian ada definisi bank. Bank itu apa? Bank itu adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kemudian atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, ini dikemukakan atau ada sudah di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian dilanjutkan, bank itu bukan pas bank semuanya sama, artinya juga ada bank sentral. Yang mana bank sentral itu di Indonesia yaitu Bank Indonesia, lembaga milik negara, yakni lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ini sudah tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kemudian melanjutkan bahwasanya ada bank umum. Bank umum ini baik yang kegiatannya secara konvensional atau yang secara syariah, ini kegiatannya adalah menyalurkan atau memberikan keuangan atau mengatur lalu lintas keuangan dalam masalah pembayaran. Yakni ini sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian juga ada BPR atau dalam istilah atau kepanjangannya Bank Perkreditan Rakyat. Apa itu Bank Perkreditan Rakyat? Adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau secara syariah, yang mana kegiatannya itu tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Ini sudah tertuang atau sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan juga selanjutnya ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mana OJK ini adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi atau tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Kemudian juga nomor 7 ada modal ventura. Modal ventura ini kalau menurut Hasanuddin Rahman adalah penanaman modal kepada suatu perusahaan di mana penanaman modal tersebut itu mengandung risiko. Artinya ada risikonya di situ ketika penanaman modal. Kemudian ada konsentrasi. Nah, di definisi ini ada konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Secara KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Arti lainnya dari konsentrasi adalah pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan dan sebagainya di suatu tempat. Artinya konsen, fokus pada satu hal, tidak melihat kepada yang lain. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 ialah seluruh badan usaha yang bergerak di bidang keuangan. Artinya badan usaha yang bergerak keuangan, yang mana hal itu dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah, terutama untuk biaya investasi pembangunan. Kemudian ada jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan ini ada dua. Yang pertama lembaga keuangan bank, yang kedua lembaga keuangan non-bank. Jenis lembaga keuangan bank ini dilihat dari fungsinya itu juga apa? Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Kemudian dilihat dari status kepemilikan, ada bank milik pemerintah, ada bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank pembangunan daerah, bank campuran. Yang ketiga, dilihat dari status kemampuan dalam melayani masyarakat, itu ada dua juga. A, yakni bank devisa, kemudian ada bank non-devisa. Kemudian dilihat dari segi prinsip, yaitu ada bank syariah dan juga ada bank konvensional. Yang kemudian jenis lembaga keuangan non-bank. Jenis lembaga keuangan non-bank itu yang pertama juga ada pasar modal atau juga disebut dengan bursa efek.
ada bursa efek, yang kedua ada pasar uang, yang ketiga ada pegadaian, yang keempat ada sewa guna usaha atau disebut dengan leasing, kemudian nomor 5 itu ada koperasi simpan pinjam, kemudian yang nomor 6 itu ada perusahaan asuransi, kemudian yang nomor 7 itu ada anjak piutang atau bisa disebut dengan factoring, kemudian yang nomor 8 itu ada perusahaan modal Vensura, kemudian yang nomor 9 itu ada dana pensiun, kemudian yang nomor 10 itu ada kartu kredit atau kartu plastik atau bisa disebut dengan credit card. Nah, kemudian ada BI, ada OJK, dan lembaga penjamin simpanan. BI itu Bank Indonesia, OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, dan juga lembaga penjamin simpanan. Nah, yaitu dalam ini Bank Indonesia adalah lembaga independen yang mengatur perbankan di Indonesia. Sedangkan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga independen yang mengatur industri jasa keuangan di Indonesia. Kemudian yang nomor 3, ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia, yang mana sekilas antara BI dan OJK ini memiliki peran hampir sama. Namun antara BI dan OJK memiliki benang merah dalam menjalankan tugasnya. Artinya ada sedikit perbedaan di situ. Kemudian sekarang tadi ada BI, ada OJK, ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. BI itu tujuannya apa? Tujuannya pembentukan Bank Indonesia selaku bank sentral. Berarti BI ini masuk kepada bank sentral, yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan, BI ini memiliki tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang nomor 2, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan. Kalau OJK, yakni Otoritas Jasa Keuangan, tujuannya, misinya apa? Yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang nomor 2, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian fungsi OJK-nya, fungsi OJK yaitu apa? Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugasnya apa? Tugasnya OJK ini yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kemudian ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian perbedaan BI dan OJK. Apa perbedaannya BI dan OJK ini? Kan sama-sama lembaga independen. BI ini akan fokus pada menjaga kestabilan nilai rupiah, sedangkan OJK ini pengaturan atau regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan. Yang nomor 2 perbedaannya, yaitu ini BI ini mengatur perbankan secara makro melalui berbagai peraturan BI, sedangkan OJK ini mengatur perbankan secara langsung, yakni mikro melalui pengawasan dan peraturan OJK. Yang ketiga, apa perbedaannya? Nasabah yang mengalami keluhan terhadap pelayanan terkait industri keuangan dapat melaporkan ke OJK, bukan ke BI, termasuk keluhan terhadap pelayanan bank, leasing, pasar modal, hingga investasi bodong, dan lain sebagainya. Yang nomor 4 apa? Per 1 Januari, contohnya 2018, BI checking ini dialihkan ke SLIK, OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kemudian ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi LPS ini menjamin simpanan nasabah. Yang nomor 2, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang nomor 3 apa? Tugas-tugas LPS. Tadi fungsi, kemudian tugasnya. Tugas LPS ini apa? Tugas LPS adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang nomor 2, melaksanakan pinjaman simpanan. Yang ketiga adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang nomor 4 apa? Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak terdampak sistemik. Yang nomor 5 apa? Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Seperti itu. Kemudian wewenang LPS ini artinya otoritas lembaga penjamin simpanan ini apa? Yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan. Kemudian nomor 2, menetapkan dan memungut kontribusi ke pertaan. Kemudian nomor 3 adalah melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan, kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank. Yang nomor 5, melakukan rekonsiliasi, verifikasi atau konfirmasi data tersebut pada angka nomor 4. Yang nomor 6 yaitu menetapkan syarat, tata cara, ketentuan pembayaran klaim. Kemudian nomor 7 yaitu menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang nomor 8 yaitu melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat. Yang nomor 9, menjatuhkan sanksi administratif. Selanjutnya ada perbankan. Pengertian perbankan adalah lembaga intimidasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian perbankan ini adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Fungsi utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Di antaranya yang dihimpun adalah simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan lain-lain. Yang nomor 2, yang B apa? Fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui sistem pinjaman, yakni kredit. Yaitu ada kredit investasi, ada kredit konsumtif, ada kredit profesi, ada kredit modal kerja, ada kredit perdagangan. Fungsi sampingannya, ada fungsi utama, kemudian ada fungsi sampingan. Fungsi sampingan ini apa? Yang pertama mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.
Yang ketiga adalah clearing. Yang keempat adalah apa? Inkasso atau collection. Yang D apa? Bank cap atau kartu kredit atau uang plastik. Yang E apa? Bank notes. Yang ke F apa? Letter of credit. Yang ke G apa? Cek wisata. Yang ke H apa? Bank atau bank draft. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang C apa? Penciptaan uang, sarana investasi, penyimpanan barang berharga, penerimaan setoran-setoran, baik apa? Pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah dan lain sebagainya. Dan juga G apa? Melayani pembayaran-pembayaran, membayar gaji, membayar apa? Dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus dan lain sebagainya. Dan juga apa? Dan juga bermain di pasar modal, yang mana bank ini ada mempunyai peran dalam berbagai kegiatan di pasar modal. Kegiatan tersebut diantaranya adalah apa? Penjamin emisi, apa juga penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek. Yang selanjutnya I apa? Bank garansi. Bank garansi apa? Bank garansi itu, bank garansi adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. Dengan menggunakan jaminan bank ini, pengusaha mendapat fasilitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya, artinya dimodalkan seperti itu. Yang selanjutnya, tadi ada lembaga keuangan, yang sekarang penggabungan perusahaan, merger atau penggabungan usaha, yaitu merupakan istilah yang sudah tak asing lagi ini. Contohnya seperti ini dalam dunia bisnis. Ini adalah dalam dunia bisnis, yaitu merger ini dilakukan dalam rangka strategi perusahaan agar skala bisnisnya menjadi lebih besar. Secara sederhana, merger ini adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih, sehingga ketika perusahaan-perusahaan digabung membentuk sebuah perusahaan baru hasil penggabungan tersebut. Contohnya ada perusahaan A, ada perusahaan B. Ketika digabung, ini juga menunjuk atau menimbulkan perusahaan baru. Tujuan dan manfaat ini apa? Tujuan dan manfaatnya adalah penyatuan dua perusahaan dalam merger ini adalah biasanya dengan cara transfer kepemilikan melalui bertukar saham atau pembayaran tunai. Perusahaan baru hasil merger akan menerbitkan saham baru dengan kepemilikan saham secara proporsional. Merger ini adalah penggabungan secara sukarela, sedangkan akuisisi ini ada akuisisi, ada merger. Sedangkan akuisisi tidak seperti merger atau umumnya tidak sukarela dan melibatkan satu perusahaan secara aktif membeli perusahaan yang lain. Alasan melakukan merger. Alasan melakukan merger, yang menurut Investopedia ini, merger ini membawa banyak keuntungan, yakni sinergi. Nomor 2, diversifikasi. Kemudian nomor 3, akuisisi aset. Yang nomor 4 adalah apa? Meningkatkan kapasitas finansial. Yang nomor 5 apa? Pajak. Kalau jenis-jenis merger ini apa? Ada merger horizontal, ada merger vertikal, ada merger perluasan pasar, ada 4 merger perluasan produk. Yang nomor 5 apa? Merger konglomerat. Yang tantangan ketika melakukan merger. Yang pertama ada apa? Ada persaingan sehat. Yang kedua apa? Retensi karyawan. Yang nomor 3 apa? Integrasi. Yang nomor 4 apa? Mempertahankan kepercayaan stakeholder. Ini sangat penting. Kemudian nomor 5 apa? Hubungan internasional atau bisa disebut dengan HI, hubungan internasional. Contohnya merger perusahaan ini apa? Yaitu pertama PT Lipo Karawe Tbk, yang nomor 2 apa? Bank CMB Niaga, yang nomor 3 apa? PT Toyota Astra Motor. Kemudian konsentrasi perusahaan. Tadi ada merger perusahaan, sekarang konsentrasi perusahaan. Menurut KBBI, arti konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal, artinya fokus pada satu hal. Istilah aglomerasi sering didengar. Arti aglomerasi ini adalah konsep yang erat kaitannya dengan geografi, ekonomi, dan industri. Aglomerasi ini khususnya terkait konsep sentralisasi kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi dan industri di kawasan perkotaan. Menurut Kuncoro, aglomerasi adalah konsentrasi spasial dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena apa? Karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan atau disebut dengan economies of proximity. Ya begitulah kira-kira. Yang mana ini diasosiasikan dengan kluster spasial dan perusahaan pada pekerja dan konsumen. Jadi aglomerasi ini adalah konsentrasi seperti itu. Spasial atau apa? Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari beberapa aktivitas ekonomi dengan adanya fasilitas pendukung seperti transportasi, tenaga kerja, pelayanan pemerintahan yang saling berdekatan untuk melayani industri-industri. Aglomerasi ini merupakan suatu bentuk spasial yang diasosiasikan dengan konsep penghematan. Mengapa terjadi aglomerasi di kawasan perkotaan? Karena adanya efisiensi dan penghematan oleh lokasi yang saling berdekatan. Hal ini pun berimplikasi terhadap istilah kluster dari perusahaan, para pekerja, dan para konsumen. Contoh aglomerasi di Indonesia, Pulau Jawa saat ini masih merupakan pusat aglomerasi di Indonesia. Dapat dibuktikan dari lahirnya industrialisasi dan perusahaan-perusahaan swasta, yang mana perusahaan-perusahaan swasta ini sangat berkembang begitu pesat di dataran Pulau Jawa. Pusat konsentrasi dan aglomerasi di Pulau Jawa ini umumnya membentuk dua kutub. Yang pertama di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, Bandung yang masuk ke dalam ujung barat Pulau Jawa. Yang kedua, aglomerasi ini berpusat di mana? Yaitu di kawasan Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya yang masuk ke dalam ujung timur Pulau Jawa. Contoh aglomerasi di Indonesia ini antara lain adalah kawasan perusahaan di Rukun Industri Surabaya, yaitu bisa disebut dengan SIER, SIER. Yang kedua adalah kawasan industri Cikarang, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta, kawasan industri di Batam, kawasan industri di Batam, dan lain sebagainya. Kesimpulannya apa? Adalah aglomerasi ini adalah istilah umum terkait fenomena sentralisasi kegiatan ekonomi dan industri di kawasan tertentu, utamanya di perkotaan. Karena kenapa? Tadi karena adanya efisiensi dan penghematan oleh lokasi yang saling berdekatan.
Seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini mungkin masih banyak salahnya atau masih banyak kurangnya. Mohon juga di komen dan di komentar juga memberikan kritik yang membangun. Dari saya, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.